Fly Navy Weekly News. Halo sahabat Pus Penerbal, Fly Navy Weekly News kembali hadir menemani Anda, menyampaikan informasi seputar kegiatan penerbangan TNI Angkatan Laut yang kami rangkum dalam Fly Navy Highlight dan Lintas Lanudal. Dalam rangka mendukung program Astacita, Pus Penerbal siap mewujudkan reformasi birokrasi dan zona integritas. Bersama saya, Serda LP Urip dan Habib Hidayat. Berikut informasi selengkapnya. Fly Navy Highlight. Pus Penerbal menggelar ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh hikmat di Balai Prajurit RM Mujono Purbo-Negoro Juanda yang dihadiri Wakil Komandan Pus Penerbal, Laksma TNI Catur Nur Ardiantoro, para PJU Pus Penerbal, Kasatker, serta prajurit, PNS, dan keluarga besar Pus Penerbal. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan hewan kurban secara resmi kepada panitia penyembelihan di Masjid Al-Ikhlas Komplek Rumdis Lanudal Juanda. Sungguh keikhlasan saya secara simbolis menyerahkan hewan kurban ini kepada panitia sebagai wujud ketakwaan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hewan kurban ini menjadi berkah bagi kita semuanya. Amin. Panitia kurban Pus Penerbal tahun ini menghimpun 51 ekor hewan kurban yang terdiri dari 14 ekor sapi dan 37 ekor kambing. Dan Pus Penerbal, Laksda TNI Bayu Ali Syahbana menyampaikan bahwa Hari Raya Idul Adha bukan sekedar momentum penyembelihan hewan kurban, tetapi juga wujud nyata ketaatan, keteladanan, serta sarana mempererat kepedulian sosial. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat soliditas spiritual prajurit, sekaligus mempererat silaturahmi di lingkungan Pus Penerbal. Komandan Lanudal Biak, Kolonel Laut Pelaut Chandra Budiharjo, didampingi Komandan Wing Udara 3, Kolonel Laut Pelaut Arif Sukmono Akbar, menghadiri penjemputan Komandan Koderal 10, Maijen TNI Marinir Sugianto di VIP Pemda Bandara Frans Kaisiepo Biak dalam rangka kunjungan kerja ke wilayah jajaran Koarmada 3. Kedatangan dan Koderal 10 disambut sejumlah pejabat TNI dan unsur Forkopimda sebagai bentuk penghormatan serta dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan koordinasi antar satuan di wilayah Biak, Papua. Rangkaian kegiatan diawali dengan penjemputan di area VIP Bandara Frans Kaisiepo dan dilanjutkan dengan tatap muka bersama seluruh personel Lanal Biak. Pada hari berikutnya, dan Koderal 10 melaksanakan kunjungan ke Kampung Nelayan Samber, Biak Barat untuk kegiatan penanaman rumput laut, kemudian diakhiri dengan korsikol kepada Bupati Biak Numfor dan Pangkoopsud 3. Komandan Lanudal Biak, Kolonel Laut Pelaut Chandra Budiharjo, didampingi Komandan Wing Udara 3, Kolonel Laut Pelaut Arif Sukmono Akbar, menyambut kedatangan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letjen TNI Luki Avianto, dalam rangka kunjungan kerja di Markas Komando Guskamla Koarmada 3 Biak Numfor. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergitas antar satuan TNI di wilayah Papua guna mendukung kesiapan pertahanan dan keamanan maritim di kawasan Timur Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, Pangkogap Wilhan 3 menerima paparan dari Kepala Staf Guskamla, Kolonel Laut Pelaut Ashari Sunan Abidin terkait kondisi strategis pertahanan laut di wilayah Papua, meliputi dinamika keamanan maritim, potensi kerawanan perbatasan, serta kesiapan unsur TNI dalam menjaga stabilitas keamanan laut di wilayah kerja Koarmada 3. Selain itu, dipaparkan pula tugas dan peran Lanudal Biak, Wing Udara 3, Lanal Biak, dan Guskamla dalam mendukung operasi pertahanan negara dengan harapan terjalin koordinasi lintas satuan yang semakin kuat guna menjaga kedaulatan NKRI. Lintas Lanudal. Sebagai upaya meningkatkan profesionalisme dan pemahaman terhadap kesiapan operasional Pangkalan Udara, Komandan Lanudal Kupang, Letkol Laut Pelaut Erik Yulion Tirta Wibawa, memaparkan Naval Air Base Situation Report kepada seluruh personel dalam rangka mendukung tugas pokok Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut. Komandan Lanudal Kupang menjelaskan bahwa Naval Airport Situation Report menjadi sarana informasi operasional bagi pilot dan RQ untuk mengetahui kondisi terkini
memakini pangkalan udara tujuan sebelum melaksanakan operasi penerbangan menuju Lanudal Kupang. Informasi yang lengkap dan terbarui tersebut diharapkan dapat meningkatkan situational awareness guna mendukung prinsip safety is paramount, yaitu keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama dalam setiap operasi udara. Sebagai implementasi nyata salah satu butir dalam 8 wajib TNI, Komandan Lanudal Aru, Mayor Laut Teknik Yance Katimin, bersama prajuritnya melaksanakan aksi peduli sosial berupa penyediaan dukungan transportasi bagi masyarakat di Pelabuhan Seruwatu, Kepulauan Aru. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mengerahkan kendaraan operasional dan personel untuk membantu mobilitas warga serta bongkar muat barang bawaan masyarakat. Selain membantu masyarakat, armada tersebut juga digunakan untuk mengangkut logistik pangkalan yang baru tiba melalui jalur laut. Langkah ini diambil sebagai solusi atas terbatasnya akses transportasi di wilayah Kepulauan Aru Selatan, sekaligus diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat di wilayah perbatasan. Lanudal Tanjung Pinang sukses menggelar pertandingan puncak sekaligus penyerahan piala turnamen bola voli dan Lanudal Cup 2026 antar pelajar SMA ataupun SMK seprovinsi Kepulauan Riau dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-49 Lanudal Tanjung Pinang di lapangan bola voli Komplek Lanudal Tanjung Pinang. Turnamen yang diikuti oleh 27 tim dari berbagai daerah di Provinsi Kepulauan Riau tersebut berlangsung meriah dan mendapat antusias tinggi dari pelajar maupun masyarakat. Kegiatan ini menjadi momentum bangkitnya kembali turnamen bola voli pelajar setelah vakum selama beberapa tahun, sekaligus wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet muda berbakat. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, dan Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang, Agus Jurianto, turut hadir menyaksikan partai final dan penyerahan piala kepada para juara. Komandan Lanudal Tanjung Pinang, Kolonel Laut Pelaut Tatang Yanuaristanto, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, panitia, sponsor, dan masyarakat atas dukungan terhadap terselenggaranya dan Lanudal Cup 2026, serta berharap turnamen tersebut dapat melahirkan atlet voli potensial yang mampu berprestasi di tingkat lebih tinggi. Lanudal Tanjung Pinang bersama Wing Udara 1 menggelar sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah 2026 Masehi serta penyerahan dan penyembelihan hewan kurban keluarga besar penerbangan TNI Angkatan Laut wilayah Tanjung Pinang di hanggar dan komplek Rumdis Lanudal Tanjung Pinang. Kegiatan yang diikuti oleh prajurit, PNS, dan masyarakat sekitar tersebut berlangsung penuh kebersamaan dengan pelaksanaan sholat dipimpin oleh imam dan khotib Ustadz Muhammad Abror, mengangkat tema Idul Adha momentum untuk mempererat ukhuwah. Usai pelaksanaan sholat, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan dan penyembelihan hewan kurban berupa 5 ekor sapi dan 11 ekor kambing yang dihimpun dari keluarga besar penerbangan TNI Angkatan Laut wilayah Tanjung Pinang. Hewan kurban tersebut kemudian didistribusikan kepada masyarakat sekitar Lanudal Tanjung Pinang, warga komplek Lanudal, serta penerima yang berhak sebagai bentuk kepedulian sosial dan penguatan tali persaudaraan. Prajurit Lanudal Biak merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh kebersamaan usai pelaksanaan sholat id di Masjid Al-Falah Lanal Biak, Papua. Kegiatan dilanjutkan dengan penyembelihan seekor kambing di Satang Mako Lanudal Biak yang diikuti seluruh prajurit serta dihadiri dan Lanudal Biak Kolonel Laut Pelaut Chandra Budiharjo beserta perwira staf. Selain itu, sejumlah prajurit Lanudal Biak juga turut diperbantukan dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Masjid Al-Falah Lanal Biak. Dalam sambutannya, dan Lanudal Biak menyampaikan bahwa perayaan Idul Adha merupakan implementasi dan refleksi kepatuhan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala saat mendapat perintah menyembelih Nabi Ismail alaihi salam. Dan Lanudal berharap setiap tetes darah hewan kurban yang disembelih dapat menjadi keberkahan bagi para pengkurban maupun masyarakat yang menerima. Kegiatan yang turut dihadiri oleh jajaran Jalasena Sri dan PNS Lanudal Biak tersebut diakhiri dengan ramatama dan makan siang bersama. Demikian Fly Navy Weekly News. Saya Serda LPU Rifdan Hafif Hidayat dan kru yang bertugas pamit undur diri. Jales Viva Jaya Mai. Pus Penerbal siap berkomitmen mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dharma Jala Kaca Putra,
Fly Navy.